Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ananda Aisyah dengan NIM 21058105, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 11 pendidikan kewarganegaraan saya, yaitu tentang masalah penegakan hukum yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu peraturan hukum yang kurang jelas. Di daerah saya sendiri masih banyak masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penilaian multitafsir dari peraturan-peraturan yang ada, dan juga partisipasi masyarakat yang kurang dalam penegakan hukum, dan masyarakat pula yang menjadi penyebab timbulnya dari masalah hukum di Indonesia. Yang kedua yaitu proses peradilan yang bermasalah. Masih banyak ditemukan proses peradilan di lingkungan sekitar saya yang selalu bermasalah, disebabkan karena tidak adanya jaminan ataupun pengaturan yang melarang perilaku suap-menyuap, dan masih banyak juga diskriminasi hukum yang melihat dari status ekonomi dan sosial seseorang. Tiga yaitu lemahnya integritas penegakan hukum. Salah satu masalah yang sering terjadi di daerah sekitar saya maupun di Indonesia sendiri yaitu lemahnya integritas penegakan hukum sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya hukum formal dan hukum material. Hal ini bisa menyebabkan munculnya kasus korupsi yang sering terjadi pada zaman sekarang. Yang keempat yaitu independensi hakim yang masih bermasalah. Hukum akan berjalan lancar jika hakim mempunyai kekuasaan dan tidak dipengaruhi tekanan dari berbagai pihak manapun. Namun pada kenyataannya masih banyak hakim yang menerima suap dari berbagai pihak dan melupakan keadilan. Hal ini sering terjadi pada negara kita. Yang kelima yaitu masih lemahnya mental penegak hukum. Masalah lainnya yaitu masih lemahnya mental penegak hukum seperti jaksa, hakim, pengacara, maupun polisi. Dan adanya oknum-oknum penegakan hukum yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka sebagai penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dengan tidak memandang status sosial masyarakat tersebut. Yang keenam yaitu sarana dan prasarana teknologi yang kurang memadai untuk melakukan tindakan hukum. Semakin canggihnya suatu pelanggaran hukum untuk menindaknya, pihak penegak hukum juga harus canggih. Tetapi pada kenyataannya butuh waktu yang lama bagi penegak hukum untuk memproses pelanggaran hukum karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketujuh yaitu berkembangnya pelanggaran hukum karena penyalahgunaan iptek. Kita sama-sama tahu bahwa pada zaman sekarang berkembangnya ilmu teknologi sangat pesat, dan pelanggaran hukum pun ikut berkembang mengikuti perkembangan zaman. Contohnya saja adanya pornografi, pembajakan software, dan kesehatan siber seperti body shaming, bullying, pencemaran nama baik, penipuan online, dan masih banyak lagi. Dampak dari masalah penegakan hukum yaitu penyelesaian masalah konflik dengan tindakan kekerasan. Contohnya saja pencurian ayam dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi oleh warganya. Banyak konflik yang terjadi pada masyarakat sekitar dilakukan dengan kekerasan seperti tawuran antar pelajar, tawuran antar suku, dan lain-lainnya. Hukum harus ditegakkan berdasarkan oleh rasa keadilan, bukan dalam bentuk yang tidak adil dan hitam putih saja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.